Pernah nggak sih kalian ngerasa kalimat bahasa Inggris kalian tuh kok kayaknya datar banget? Nah, hari ini kita bakal kasih kalimat-kalimat itu semacam kekuatan super. Siap-siap ya, kita akan ubah kalimat yang tadinya sederhana jadi ekspresi yang penuh makna, penuh nuansa, dan pastinya penuh kekuatan. Hanya dengan menguasai beberapa kata kecil yang penting banget ini. Hening. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. I study for the exam. Simple banget kan? Tapi, jujur aja, kalimat ini tuh kayak kanvas yang masih kosong. Yuk kita lihat gimana beberapa kata kecil aja bisa ngelukis gambaran yang beda banget. Ini dia power up pertama. Cukup tambahin kata can dan boom. Tiba-tiba kalimatnya jadi ngomongin soal kemampuan. Ini bukan lagi sekedar fakta, tapi jadi sebuah penegasan. Saya mampu kok belajar buat ujian. Lanjut, kita ganti pakai should. Coba deh rasain, gimana nadanya langsung berubah. Ini udah bukan lagi soal mampu atau nggak mampu, tapi lebih ke nasihat atau saran bijak. Saya sebaiknya belajar untuk ujian. Jadi kayak ada suara hati gitu yang ngingetin kita. Dan yang terakhir, must. Nah, ini level paling tinggi nih. Kalimat ini sekarang mengekspresikan sebuah keharusan yang kuat banget. Saya harus belajar untuk ujian. Udah bukan pilihan lagi, tapi sebuah kewajiban yang mutlak. Jadi apa sih nama resmi dari kata-kata super ini? Di dunia grammar bahasa Inggris, kita sebut mereka modal verbs atau kata kerja modal. Gampangnya, anggap aja mereka ini semacam bumbu penyedap yang bisa mengubah total rasa dari kata kerja utama kalian. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, ada satu aturan emas yang hukumnya wajib dan nggak bisa ditawar. Setiap kali kalian pakai modal verb, kata kerja setelahnya harus dalam bentuk dasar atau verb 1. Jadi kita bilangnya he can go, bukan he can goes. Kita bilang she should study, bukan she should studying. Pokoknya ingat ini aja dan setengah perjalanan kalian udah aman. Baik, mari kita mulai petualangan kita. Bagian pertama, kemampuan dan kemungkinan. Kita akan menjelajahi kata-kata yang kita pakai buat ngomongin apa yang bisa kita lakukan dan apa yang mungkin aja terjadi. All Might, sang pahlawan nomor 1, nunjukin ke kita betapa kuatnya kata can. Waktu dia bilang anyone can be a hero, dia itu lagi ngomongin soal kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri kita semua. Ini nih penggunaan can yang paling dasar untuk nunjukin kemampuan di masa sekarang. Nah, disinilah keindahan bahasa mulai terasa. Perhatiin deh cara Uncle Iroh pakai kata might. Dia nggak menjanjikan sesuatu yang pasti dengan bilang, you will find peace. Nggak, malah dia bilang, you might find peace, yang artinya dia membuka sebuah kemungkinan. Ini adalah bahasa harapan, bukan sebuah jaminan. Slide ini anggap aja kayak peta rahasia kita. Yuk kita bedah bareng-bareng, coba lihat Ken. Dia ini jagoannya buat nunjukin kemampuan, misalnya I can swim, dan juga buat minta izin yang santai, can I go? Nah sekarang bandingin sama May. Kalau May itu cara yang lebih formal atau sopan buat minta izin, kayak may I begin? Dan coba lihat kolom kemungkinan, May itu nunjukin peluangnya sekitar 50%, sementara might peluangnya lebih kecil lagi. Jadi it may rain itu lebih mungkin terjadi daripada it might rain. Detail-detail kecil kayak gini penting banget loh. Oke, sekarang kita naik level ya. Dari yang tadinya kemungkinan, kita pindah ke tanggung jawab. Bagian kedua, nasihat dan kewajiban. Gimana sih caranya kita ngasih saran ke orang, dan gimana kita bilang kalau sesuatu itu wajib banget dilakuin? Di sini, kita belajar dari Kakashi. You should learn, itu nasihatnya yang bijak. Cara lain yang sedikit lebih formal buat bilang ini adalah you ought to learn. Tapi perhatiin deh, dia langsung ganti gigi ke you must never give up. Nah, ini bukan lagi saran, ini udah perintah mutlak. Kewajiban yang nggak bisa diganggu-gugat. Tolong perhatiin baik-baik ya, karena ini salah satu kesalahan yang paling sering terjadi. Must not itu artinya larangan total. Titik. Dilarang keras. Kayak you must not touch that wire. Bahaya. Sebaliknya, don't have to itu artinya nggak ada kewajiban. You don't have to come to the party if you're tired. Itu pilihanmu. Jadi yang satu larangan, yang satunya lagi kebebasan. Beda banget kan? Siap buat jurus spesial dalam komunikasi? Nah, di bagian ini kita bakal belajar gimana caranya pakai modal verb biar permintaan kita jadi lebih sopan dan sekalian buat ngintip sedikit ke masa depan. Coba lihat, bedanya jauh banget di sini. Help me itu kesannya kayak perintah. Tapi, could you help me itu permintaan yang sopan. Will you pass the salt itu permintaan biasa sehari-hari. Nah, kalau mau lebih sopan lagi, misalnya di situasi formal, kita bisa bilang, would you mind opening the window? Menguasai ini bakal mengubah cara kalian berinteraksi dalam bahasa Inggris loh. Oke, sekarang ayo kita coba jalan-jalan ke masa lalu pakai grammar. Kita bakal belajar cara pakai modal verbs buat ngomongin masa lampau.
tentang penyesalan, spekulasi dan juga kesempatan-kesempatan yang udah lewat. Garis waktu ini ngejelasin konsepnya dengan pas banget. Jadi kita tuh ngeliat lagi ke sebuah kejadian di masa lalu, terus dari posisi kita sekarang, kita ngomentarin kejadian itu. Kita emang nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengekspresikan perasaan kita tentangnya. Strukturnya selalu sama, modal plus have plus verb 3. Gampang kan? Kita pakai should have buat nunjukin penyesalan. I should have studied harder. Nyesel nih, kenapa dulu nggak belajar lebih giat? Kita pakai could have buat kemungkinan yang hilang. She could have won the race. Dia sebenarnya punya potensi menang, tapi ya nggak kejadian. Terus kita pakai must have buat bikin kesimpulan logis soal masa lalu. He is late. He must have missed the bus. Wah, dia telat nih, pasti ketinggalan bis. Kalian udah belajar aturannya, udah lihat contohnya, bahkan udah jalan-jalan ke masa lalu. Nah, sekarang waktunya buat tantangan terakhir. Sudah siap? Kita tutup dengan kata-kata bijak dari Uncle Aero. Paham kapan harus pakai must, sebuah kewajiban, dan kapan pakai should, sebuah nasihat, itu mungkin pelajaran terpenting hari ini. Nggak cuma dalam grammar, tapi juga dalam hidup. Sekarang giliran kalian. Coba bayangin kalian itu Uncle Iroh. Tulis beberapa kalimat nasihat buat Pangeran Zuko. Tapi tantangannya adalah kalian harus pakai minimal 6 modal verb yang berbeda. Contohnya nih, Zuko, you must find your own honor, but you should be patient. You could learn from your past mistakes. You might even become a great leader. Nah, sekarang giliran kalian. Tunjukkan kekuatan kata-kata kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak udah gabung di petualangan grammar hari ini. Terus latihan ya, dan kalian akan lihat perbedaan yang besar banget dalam kemampuan bahasa Inggris kalian. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.